Pernah nggak sih kalian masuk ke apotek yang rasanya tuh kacau banget? Nah, hari ini kita bakal bongkar satu kerangka berpikir yang bisa ngubah kekacauan total itu jadi sebuah sistem yang super terkendali. Coba deh bayangin sejenak, kamu lagi di apotek, suasananya tuh riwah banget. Antreannya panjang, terus stafnya kelihatan stres parah. Familiar kan sama situasi kayak gini? Ini masalah yang jauh lebih sering terjadi dari yang kita bayangin loh. Gejala-gejalanya tuh gampang banget dikenali. Waktu tunggu pasien makin molor, profit nggak jelas kenapa turun terus, staf pada cabut satu persatu, sampai ada obat yang numpuk dan hampir kedaluarsa di rak. Ini sih bener-bener skenario mimpi buruk di dunia farmasi. Biasanya nih, reaksi pertama kita kalau lihat yang beginian apa coba? Yep, langsung cari siapa nih yang salah. Padahal sering banget masalahnya itu jauh lebih dalam dari sekedar kesalahan satu orang. Gampang sih emang nunjuk jari, tapi itu nggak bakal menyelesaikan akar masalahnya. Nah ini dia nih biang keroknya. Pendekatan parsial, atau kalau istilah kerennya siloed thinking. Jadi setiap bagian, keuangan, operasional, SDM, persediaan, itu jalan sendiri-sendiri di jalurnya masing-masing. Mereka kayak lupa kalau mereka itu satu tim besar. Ini red flag gede banget. Jadi ini tuh bukan soal orangnya yang salah. Anggap aja sistem apotek itu kayak software yang lagi ada bug-nya. Solusinya ya bukan ganti usernya dong, tapi ya patching bug-nya itu. Kita harus benerin sistemnya dari akarnya. Dan inilah dia solusinya. Sebuah model yang menyatukan 4 pilar manajemen jadi satu kesatuan yang super solid. Jadi mereka nggak lagi kerja sendiri-sendiri, tapi jadi satu kali dream team yang saling dukung dan, jujur aja, jadi nggak terkalahkan. Yuk kita kenalan sama squadnya. Pilar pertama, sumber daya manusia atau SDM. Mereka ini mesin penggeraknya, otaknya. Tanpa tim yang kompeten dan termotivasi, sistem secanggih apapun nggak bakal bisa jalan. Lanjut, pilar kedua, operasional. Nah, disinilah semua pertempuran harian terjadi. Prosedur, alur kerja, pelayanan ke pasien. Bisa dibilang ini adalah jantung dari aktivitas apotek. Terus ada pilar keuangan. Peran mereka ini krusial banget buat ngejaga nafas bisnis. Mereka lah yang mastiin apotek ini sehat secara finansial, biar pelayanan bisa jalan terus buat jangka panjang. Dan yang terakhir, tapi sama sekali nggak kalah penting, pilar persediaan. Mereka ini garda terdepan buat ngejamin terapi pasien. Misi utamanya cuma satu, mastiin pasien dapat obat yang mereka butuhkan kapanpun itu. Poin yang paling penting buat diingat, nggak ada satu pilar pun yang jadi anak emas. Semuanya itu setara dan saling bergantung satu sama lain. Kalau satu pilar aja goyah, yang lain pasti ikut kena dampaknya. Ini satu kesatuan yang nggak terpisahkan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang seru. Gimana sih cara kerja Dream Team ini di dunia nyata? Karena disinilah letak keajaibannya, di hubungan antar pilar ini. Kita ambil contoh hubungan antara SDM dan operasional. Punya tim yang super jago, tapi SOP-nya berantakan, ya hasilnya pasti nggak konsisten. Sebaliknya, punya SOP paling canggih sedunia, tapi timnya lemes, nggak ada semangat, sama aja bohong, nggak bakal ada yang beres. Keduanya harus sinkron. Sekarang, kita lihat keuangan dan persediaan. Ini koneksi yang vital banget. Kalian harus tahu ya, persediaan obat itu bukan cuma tumpukan barang loh, itu adalah investasi finansial terbesar di apotek. Kalau manajemen stoknya ngaco, ya udah siap-siap aja arus kas sama profit terjun bebas. Jadi, intinya gini. Dalam manajemen farmasi, satu masalah kecil itu bisa jadi pemicu efek domino yang dampaknya kemana-mana. Semuanya itu saling nyambung. Oke, sekarang kita balik lagi ke kasus apotek mimpi buruk tadi. Dengan pendekatan sistemik ini, kita nggak lagi cuma nyalahin satu hal. Waktu tunggu lama, coba cek mungkin masalahnya di operasional atau jangan-jangan kekurangan staf. Staf banyak yang resign, coba deh analisis beban kerja sama budaya kerjanya. Semuanya dilihat secara terintegrasi. Dan ingat ya, perbaikan sistem ini tuh bukan proyek sekali jadi, terus selesai. Manajemen yang hebat itu proses yang nggak ada hentinya. Apotek-apotek terbaik itu adalah mereka yang selalu cari cara buat jadi lebih baik. Atau istilahnya, selalu leveling up. Nah, ini dia nih gameplay loop-nya. Mulai dari perencanaan, terus implementasi, abis itu dimonitor dan dievaluasi, baru deh diperbaiki. Terus di mana? Ya ulangi lagi dari awal. Siklus inilah yang bikin sebuah organisasi jadi adaptif dan selalu tajam. Oke, pertanyaannya sekarang, apa sih untungnya buat kamu pribadi dengan menguasai ini semua? Kenapa ini penting banget buat karir kamu ke depannya?
Karena dengan berpikir secara sistemik, kamu tuh bukan lagi sekedar eksekutor biasa. Kamu jadi arsiteknya, kamu yang ningkatin keselamatan pasien, kamu yang ngejaga kesehatan finansial apotek, kamu yang ciptain lingkungan kerja positif, dan kamu juga yang bangun reputasi solid. Ini nilai strategis yang bikin kamu beda dari yang lain. Dan inilah kesimpulan paling pentingnya. Kemampuan buat mengintegrasikan keempat pilar ini adalah sebuah lompatan besar. Kamu berubah dari yang tadinya cuma seorang pelaksana teknis, jadi seorang pemimpin strategis di dalam sistem pelayanan kesehatan. Jadi, pertanyaan terakhir dari saya, kalau besok apotek tempat kamu kerja lagi kacau balau, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil? Pastinya bukan lagi nyari kambing hitam kan? Coba deh dipikirin. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya.